Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balad Sufi, alhamdulillah malam ini kita sudah berada di Komplek Makam Sunan Bonang. Dan ini adalah destinasi yang ketiga di hari kedua kegiatan Ziarah HHT angkatan ke-18. Seperti Balad Sufi lihat di sekitar kami, seperti biasa, hampir di setiap kawasan menuju komplek makam para aulia Allah Subhanahu wa taala, suasananya sangat ramai sekali dengan para pedagang. Dan ini merupakan pasar yang ada bersamaan dengan keberkahan para aulia Allah Subhanahu wa taala, diantaranya Kanjeng Sunan Bonang ini. Yuk ikuti terus, kita lanjut kegiatan ziarah di makam Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedigdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. Dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri, Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih mengandung ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem, Rembang. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Sulu Ujil yang berisikan pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan lebih rahasia. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Adik Sunan Bonang adalah Raden Qasim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau juga bersaudara ipar dengan Sunan Giri dan Raden Patah. Paman kandungnya dari pihak ibu adalah Adipati Tuban, sekaligus ayah dari Sunan Kalijaga. Kisah hubungan dekatnya dengan Sunan Kalijaga sebagai guru murid juga dapat dilihat dalam konteks kekeluargaan. Sunan Bonang sejak lahir memang memiliki hubungan khusus dengan keluarga penguasa Tuban, sehingga sampai wafat pun beliau dimakamkan di Tuban. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq di Malaka, bersama-sama dengan Raden Paku Sunan Giri. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedigdayaan yang menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang berdakwah dengan pendekatan hal-hal bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal serupa dilakukan Sunan Kalijaga muridnya. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai menggubah tembang-tembang mocopat. Kiranya dari pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan di Tuban, Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis mocopat yang sangat populer saat itu. Sejumlah tembang mocopat juga digubah oleh Sunan Bonang. Salah satu syairnya yang terkenal adalah Tombo Ati. Berbagai kesaktian dan kedigdayaan menakjubkan yang ditunjukkan Sunan Bonang ternyata berhubungan dengan pengetahuan Sunan Bonang yang luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diyakini sebagai tulisan Sunan Bonang memuat ajaran tauhid yang merupakan inti tasawuf yang mendalam.
Primbon Bonang jika dipelajari secara cermat akan didapati sejumlah kitab para ulama masyhur yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Tamhid dari Abu Syakur As-Salimi. Selain itu, Primbon Bonang juga menyebut sejumlah tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kesaktian dan kedikdayaan yang ditunjukkan Sunan Bonang bukanlah kesaktian dan kedikdayaan karena menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewalian beliau.